Selamat siang Ibu Widya. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik sih Bu Widya. Alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana di kelas hari ini? Menyenangkan? Di kelas menyenangkan, selalu menyenangkan. MPLS kemarin sudah baru selesai, kami baru selesai MPLS, jadi siswanya masih aktif-aktif ini di kelas gitu. Ada kendala kira-kira Bu Novi di kelasnya? Untuk di kelas Bu terkhusus ya, apalagi di saya jurusan SMK nya Bu, jurusan akuntansi. Kendalanya ini cuma satu Bu, yaitu kendalanya siswanya sangat sedikit untuk masuk jurusan akuntansi seperti itu Bu. Oke, sudah Bu Novi cari tahu Bu kira-kira kenapa ya? Kemarin saya tanya per siswa alasan kenapa sih untuk mengambil jurusan akuntansi itu peminatnya itu sedikit gitu kan Bu. Kemarin saya tanya per siswa alasannya mereka ini malas untuk menghitung. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar alasan-alasan itu? Sejujurnya sih saya miris ya Bu, miris ke anak-anak generasi, terkhusus generasi zaman sekarang ini malas sekali untuk dalam arti untuk menghitung gitu. Padahal kan pembelajaran akuntansi itu menurut saya ini sangat gampang karena akuntansi ini mengenai keuangan gitu kan. Sempat saya juga berpikir kenapa sih alasan untuk keuangan ini kok susah sekali untuk ditarik minat anak-anak terkhusus untuk generasi Gen Z sekarang seperti itu. Dari permasalahan itu apa yang Ibu ingin lakukan? Nah, yang ingin saya lakukan sih kemarin, saya rencananya untuk menarik minat anak-anak ini sih, yang pertama itu mempromosikan metode pembelajaran. Itu udah pasti yang pertama, mempromosikan metode pembelajaran bahwasannya pembelajaran akuntansi itu sebenarnya mudah. Kenapa? Karena berdasarkan logika, kalau untuk pembelajaran akuntansi itu kan menghitung uang. Saya sempat memberikan bercerita kepada siswa bahwasanya menghitung itu hanya menghitung uang, bahkan bisa dikategorikan sebagai menghitung kayak kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya 1000 tambah 1000 kan sudah pasti 2000. Nah, seperti itu Bu. Bagaimana cara Ibu mempromosikannya? Nah, untuk teknik promosinya yang pertama itu untuk P5 ya. Dalam proyek P5 ini saya akan berkolaborasi dengan guru-guru untuk membuat suatu produk. Ya, awalnya sih produknya ini hanya dipasarkan di sekolah. Kemudian produk ini akan saya kembangkan ke lingkungan masyarakat dulu. Nah, lingkungan masyarakat, kemudian sudah pasti Bu, itu ada dokumentasi. Sehingga dokumentasi itu akan kita upload ke internet. Nah, sehingga ya, dari internet ini banyak orang yang melihat bahwa proses pembelajaran akuntansi itu sebenarnya gampang dan sangat menyenangkan. Wah, bagus sekali ya. Iya. Makasih ya. Masya Allah, semoga nanti tercapai ya Bu. Iya Bu. Oke. Tadi nanya identifikasi kenapa? Enggak, tadi maunya dulu tanya identifikasinya kenapa kok bisa siswa tadi banyak yang tidak menginginkan masuk ke jurusan akuntansi. Ya udah lewat. Kenapa? Nggak apa-apa, jadi nenek. Rencana aksi. Rencana Udah. Jawab. Apa aja? Nanya dia mana? Jawab. Jangan. Oke Bu, dari diskusi tadi apa saja tadi yang bisa Ibu lakukan? Ya, yang pertama sudah pasti saya terapkan metode pembelajaran. Yang kedua dengan pembuatan produk yang akan dipasarkan dari lingkungan sekolah ke lingkungan masyarakat. Nah, itu kedua kegiatan ini akan saya dokumentasikan dan akan saya pasar dan akan saya upload ke media-media sosial atau ke internet sehingga banyak orang yang melihat bahwa proses pembelajaran akuntansi itu gampang dan menyenangkan. Wah, saya aja tertarik ya Bu, Iya. Apalagi orang-orang melihatnya ya Bu. Iya, Iya. benar. Oke, kira-kira ada lagi Bu Novi yang mau kita diskusikan? Itu saja Bu. Alhamdulillah sih sudah saya dapat pencerahan ya semenjak diskusi sama Ibu, karena saya memiliki masalah kemarin itu kenapa sih siswa ini atau generasi zaman sekarang ini sangat minim itu peminatnya untuk mengambil jurusan terkhusus jurusan akuntansi seperti itu. Iya, oke. Tapi sudah menemukan solusi ya, Iya. bagaimana ya? Oke, ada lagi Bu Novi? Oh iya. Oke, Bu Novi kira-kira kapan mau dilaksanakan? Nah, untuk
untuk rencana saya itu akan saya laksanakan, ya sebelumnya saya berkolaborasi dengan guru, akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Apalagi kan ini sudah selesai MPLS, proses belajar mengajar juga akan berlanjut. Nah ini akan saya kerjakan dalam beberapa bulan ke depan. Nah akan saya upload juga dan akan saya tanggung jawabi apa yang telah saya rencanakan sebelumnya. Oke, ya sangat baik dan sangat tertata ya. Iya, Bu. Apa yang dilakukannya Bu Novi ya, semoga yang menjadi tujuannya tercapai. Amin. Ada lagi Bu Novi yang mau kita diskusikan? Sepertinya itu saja Bu yang sudah saya sampaikan keresahan saya kepada Ibu. Oh iya, terima kasih ya. Semoga Iya, Bu. diskusi sekali lagi kita lebih menyenangkan lagi ya. Iya, pasti, Oke. Ibu. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama, Ibu. Bye-bye. Oke, Bu Widya. Iya, Pak. Ya, sangat menyenangkan sekali tadi saya lihat tentang pelaksanaan dari coachingnya. Iya, Pak. Nah, begini Bu Widya, apa kira-kira yang sudah dilakukan pada saat coaching yang merupakan tercapaian dari yang Ibu lakukan? Oke, jadi yang tadi sudah tercapai ya Pak, jadi saya kan menemukan solusi untuk permasalahannya. Sehingga tadi saat cerita ternyata coach sudah menemukan solusinya sendiri gitu ya Pak. Saya hanya membantu untuk bertanya saja sih Pak. Gitu aja. Ya, jadi menurut Ibu sudah tercapai. ya. Nah, kemudian Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Ibu kembangkan ke depan? Untuk saya sendiri sih Pak, mungkin ada pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena saya suka lupa dari pertanyaannya sampai di mana gitu ya. Karena terbalik-balik. Itu sih yang ingin saya kembangkan. Oke, sangat-sangat bagus sekali. Artinya mengasah dan memotivasi untuk semakin lebih mempertajam apa yang mau kita gali dari para coaching kita. Iya. Seperti itu ya. Oke, Iya Pak. terima kasih buat waktunya hari ini.